Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Oke, sebelum kita belajar di kelas ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga nanti ketika kita belajar diberikan kemudahan dan berikan kepahaman oleh Allah SWT. Marilah kita berdoa dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita membahas materi kali ini, Bapak absen dulu ya. Karena Bapak lihat semuanya hadir ya. Oke, langsung saja. Pertemuan kemarin yang lalu kita sudah membahas tentang menghindari akhlak tercela, yaitu tentang israf, tabdzir, dan bakhil. Pertemuan kemarin kita sampai meningkatkan kesadaran, membiasakan sikap bertanggung jawab, menyebutkan bentuk dan cara, menyebutkan dalil, bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil, dan juga menjelaskan bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, tabdzir, dan bakhil. Oke, yang pertemuan kedua perlu Bapak sampaikan, kita akan membahas tentang yang pertama, menjelaskan dampak, bentuk, dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil, mengidentifikasinya, menyimpulkan bentuk dan cara bagaimana menghindarinya, dan juga mengkritik, dan yang terakhir itu adalah merumuskan hasil analisis tentang bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabdzir, dan bakhil. Oke. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya israf itu adalah segala sesuatu yang berlebihan. Bahwasanya Allah SWT tidak suka orang-orang yang ketika berbuat sesuatu, melakukan hal ataupun yang lainnya dengan secara yang berlebih-lebihan atau tidak sewajarnya. Asrofa yusrifu, israfan yaitu dari bahasa Arabnya yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Dalam KBBI melampaui batas yaitu berlebihan, tidak sesuai dengan takarannya. Oke, dan selanjutnya itu ada dasar larangan israf, tertera dalam Quran surat Al-A'raf juz 7 ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washribu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i juga dijelaskan bahwasanya kulu wasribu wal basu watasaddaqu fi ghairi israfin wala mahillah. Makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan atau sombong. Nah, selanjutnya itu ada contoh perilaku israf yang kemarin, bahwasanya contoh perilaku israf yaitu makan dan minum secara berlebihan, berpakaian yang sampai menimbulkan subhat, syahwat, nafsu kepada orang lain, memakai perhiasan yang berlebihan sampai dilihat orang lain itu orang lain sampai iri ya. Contoh perilaku israf yang lain yaitu salah satunya penggunaan listrik. Kita menggunakan kipas angin, TV, air pun ada ya yang bahan kekuatannya, bahan dorongnya itu memakai listrik. Kenapa bisa dikatakan listrik juga
dikatakan berlebih-lebihan ketika penggunaannya. Ya, kita tidak bisa menggunakannya seperti padahal cuaca dingin, kenapa kita memakai kipas angin? Listrik, lampu sudah siang, kenapa masih nyala? Itu kan seharusnya dimatikan. Ada juga air, padahal udah penuh di wadahnya, masih saja dinyalakan sampai luber, sampai keluar dari kolahnya itu ya, wadah penampung airnya. Israf dalam ibadah, melaksanakan sholat lail, emang sholat lail itu, qiyamul lail itu diperbolehkan, tapi juga ada batasannya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena jika kita sholat lail, qiyamul lail sampai berrakaat-rakaat, sampai banyak sholat qiyamul lailnya, akan tetapi kita tidak mengutamakan sholat yang fardu, yaitu sholat subuh, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena ditakutkan nanti tidak bisa bangun ketika melaksanakan sholat fardunya. Berlebih-lebihan dalam segala perbuatan mubah sehingga mengalahkan yang sunnah dan wajib, itu bisa dikatakan mubah dianjurkan, ya hanya diperbolehkan, akan tetapi sunnah dan wajibnya juga tidak dilakukan. Malah mengerikannya lagi, malah yang dikhawatirkan lagi, malah fardunya yang sering ditinggalkan. Dampak sikap israf, perlu anak-anak ketahui, israf merupakan salah satu perwujudan dari sikap ingkar terhadap nikmat Allah. Israf itu adalah segala sesuatu yang berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu memang menyenangkan, memang menghibur diri kita, akan tetapi itu secara hikmah, secara hakikatnya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena bahwasanya segala sesuatu yang berlebihan itu dibenci oleh Allah. Yang boleh berlebihan hanya Allah SWT, karena Dia yang menciptakan manusia. Dan segala sesuatu yang lebih baik itu adalah yang tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Segala sesuatu yang baik itu adalah tengah-tengahnya, tidak kurang lagi, tidak lebih, tidak terlalu lebih, pas tengah-tengahnya. Kebutuhan asupan gizi dan nutrisi dalam tubuh manusia juga tidak boleh berlebihan. Kenapa? Contoh, ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gizi banyak dengan secara berlebihan, mungkin bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti halnya mengantuk dan yang lain. Mungkin bisa membuat orang gemuk ataupun membuat orang malas-malasan. Perilaku israf juga dapat memunculkan kecemburuan sosial. Kenapa? Karena kita itu hidup tidak sendiri di dunia ini. Kita hidup saling membantu, saling menolong, saling mengerti. Kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri dengan melakukan segala sesuatu yang berlebihan, orang lain pasti akan iri, pasti anggapannya ya beginilah, ya begitulah. Itu kenapa orang kok selalu berlebihan, selalu menimbulkan kecemburuan orang lain. Yang selanjutnya itu ada upaya menghindari sikap israf. Rasulullah SAW melarang umatnya berpuasa terus-menerus, melarang sholat di sebagian besar waktu malam berlebihan, kecuali pada 10 akhir bulan Ramadan. Rasulullah juga melarang kita berpuasa terus-menerus. Mungkin setiap orang kan berbeda, ya anak-anak, perlu ketahui setiap orang itu berbeda. Jadi kita dilarang puasa terus-menerus. Ada kalanya orang itu kalau misalkan melakukan puasa terus-menerus jadi malas belajar, karena orang belajar juga perlu adanya asupan makan di dalam tubuhnya. Islam mengajarkan sifat kebersahajaan, ifah, yang tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kehidupan setiap muslim tidak terlepas dari interaksi dengan sesama. Maka dari itu
kita harus memikirkan orang-orang lain di sekitar kita ya. Jadi jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Kita memakai pakaian juga tidak boleh berlebihan, jangan sampai menimbulkan sifat-sifat atau memunculkan orang-orang itu sampai tidak suka dengan perilaku kita, tingkah kita. Yang selanjutnya itu ada tabdir. Tabdir itu adalah mubadir. Seringnya kita mendengar gitu ya. Tabdir berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mubadir, asal katanya badara yubadiru tabdiran. Dalam KBBI tabdir diartikan berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan. Oke, Bapak tulis dulu ya biar kalian paham. Yang pertama tadi ada israf. Israf apa tadi artinya? Berlebih-lebihan. Yang kedua ada takdir. Sering diketahui dan sering didengar yaitu yang biasa didengar mubadir. Perilaku tabdir juga tidak disukai oleh Allah. Bahwasanya kita ketika memberikan sesuatu juga jangan sampai membuang-buangnya dengan percuma sampai tidak menimbulkan manfaat yang baik. Dasar larangan tabdir yaitu tertera dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa musabil wala tubadir tabdiran ila akhirih. Ya, artinya dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya memboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar terhadap Tuhannya. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan tabdir. Mengapa? Karena pada dasarnya kita harus bisa mengatur ekonomi kita, mengatur mal kita, bondo kita. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kita harus bisa membaginya dengan secara benar. Jika kita tidak bisa menggunakan dan membaginya dengan secara benar, mungkin akan timbul sesuatu yang tidak diinginkan, keluar dengan percuma, tidak menimbulkan manfaat yang baik, dan juga kita bisa membuat orang lain tidak suka kepada kelakuan kita. Perilaku boros adalah termasuk hal yang batil. Kenapa dikatakan yang batil? Karena segala sesuatu yang batil itu segala sesuatu yang tidak disukai Allah SWT, dan seluruh perbuatan setan pasti mengandung kebatilan. Batil itu sifatnya setan. Setan itu tidak menyukai segala hal yang sederhana, pasti menimbulkan yang berlebihan, yang menghambur-hamburkan, yang tidak menghasilkan manfaat yang baik untuk diri kita dan juga terhadap orang lain. Langsung selanjutnya yaitu contoh perbuatan tabdir kemarin, yaitu salah satunya ada memberikan sumbangan untuk kegiatan hura-hura. Memberikan sumbangan bukan untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan, orang miskin, akan tapi malah
buat hura-hura, buat foya-foya, buat berjudi dan yang lainnya. Yang kali ini yaitu contoh lain, yaitu membeli sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya. Contoh, bisa kita membeli sesuatu yang ada manfaatnya tapi malah tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kita anak-anak kan pasti punya HP semua, yang udah punya gadget. Kita memberikan pulsa, tapi kita menggunakannya tidak secara benar. Mungkin bisa mendownload game apa, boleh mendownload game, tapi terkadang memainkannya itu berlebihan. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan yang seperti itu ya. Dan selanjutnya itu ada bahaya sikap takdir. Orang yang memiliki perilaku takdir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Jadi kita sebagai manusia yang sejati, insan yang kamil, harus bisa menjauhi sikap takdir. Kenapa? Karena jika kita tidak bisa menjauhi sikap takdir, kita akan selalu tertipu daya dengan godaan-godaan setan. Jadi alangkah baiknya kita jangan sampai melakukan sikap takdir. Jika kita melakukan sikap takdir, kita akan menjadi orang yang selalu dibenci di mata Allah SWT. Yang selanjutnya itu ada bakhil. Pengertian bakhil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Yang Al-Juzjani dalam kitabnya At-Ta'rifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri. Bakhil itu orang yang sudah memiliki harta tapi tidak mau berbagi dengan orang yang lain. Boleh kita hemat, tapi akan ada batasnya, juga ada ketentuannya. Kita memiliki sesuatu itu bukan milik kita sendiri, anak-anak. Kita memiliki sesuatu itu hanya titipan dari Allah SWT. Bahwasanya kita memiliki mal, bondo atau harta itu alangkah baiknya dan sangat dianjurkan untuk berbagi kepada orang lain, bersedekah, untuk membayar zakat, untuk membuat bantuan sosial dan yang lainnya. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 59 ayat 59 Allah Ta'ala berfirman, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kekirannya dirinya, maka itulah orang yang beruntung. Jadi jangan sampai ya. Banyak contoh-contoh orang yang memiliki atau sering melakukan sifat bakhil. Contoh Qarun. Pasti anak-anak sudah mendengarkan, sudah melihat, sudah merasapi, sudah menghayati kisah Qarun. Kenapa Qarun bisa dicantumkan atau bisa dijadikan contoh agar orang tidak menirunya? Karena Qarun itu adalah orang yang hidup pada zaman Nabi Musa. Suatu ketika Qarun itu sebenarnya awalnya orang yang tidak punya apa-apa, orang yang miskin, orang yang selalu apa-apa menggunakan yang seadanya. Karena Qarun itu orang yang kurang mampu. Nah, suatu ketika Nabi Musa datang dan Qarun pun berkata, wahai Nabi, jadikanlah saya orang yang mampu, orang yang memiliki segala sesuatu, yaitu tentang mal, harta, atau bondo. Nah, Nabi Musa pun mengabulkan doa Qarun. Nah, ketika doa Qarun dikabulkan oleh Allah melalui perantara Nabi Musa, Qarun melupakan akan apa yang sudah dijanjikan atau dikatakan kepada Nabi Musa dan disampaikan kepada Allah. Sebelumnya mengatakan, saya akan menjadi orang yang baik, saya menjadi orang bermanfaat, tapi dia mengabaikan semuanya.
dia bakhil, dia tabdzir, dia israf di depan kampungnya, depan RT-nya, atau ketika dia keluar, dia selalu segala sesuatu berlebihan, mubadzir, minum-minuman yang enak tetapi menggunakannya dengan sangat berlebihan. Nah, Qarun pun diingatkan kepada Nabi Musa, hai Qarun, jangan kamu berlebih-lebihan, jangan kamu mubadzir, karena sesungguhnya itu perbuatannya setan. Qarun mengabaikan perintah dari Nabi Musa, biarkan ini hasil usaha saya, padahal itu doa dikabulkan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Musa. Kemudian Allah Ta'ala pun memberikan hukuman kepada Qarun, si tamak, si bahil, si tukang mengambur-amburkan segala sesuatu yang berlebihan, mengambur-amburkan hartanya, memberikan hukuman berupa segala sesuatu yang dia miliki dipendam di dalam bumi ini. Nah, sampai Qarun menyesalnya pas ketika dia dihukum, dipendam di dalam bumi, di tanah ini, itu tidak diterima oleh Allah SWT. Dasar larangan bakhil tertera dalam Quran surat Ali Imran ayat 150 juz 3. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarril lahum. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karenanya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab lain pun pasti sering menerangkan agar kita tidak bakhil, karena bakhil itu tidak baik. Apa yang bisa kita ambil dari cerita Qarun tadi, bahwasanya sudah dicontohkan juga ya, kita tidak boleh melakukan perbuatan bakhil. Kita punya harta itu hanya titipan dari Allah Ta'ala. Kita harus menggunakannya dengan baik, harus bersedekah, berzakat, dan yang lainnya. Kita juga jangan sampai menghemat harta kita sedangkan tidak sesuai dengan ketentuannya. Kita mempunyainya, hemat juga ada batasannya. Di dalam hadis, di dalam kitab Mukhtarul Al-Hadis dijelaskan bahwasanya kebanyakan orang memiliki harta itu tidak pernah mungkin pernah tidak sering disedekahkan atau tidak dibagikan kepada orang lain. Kenapa? Karena yang sebaiknya itu kita harus disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang miskin. Kebanyakan orang menyimpan harta itu sampai jadi ahli waris, itu yang kurang baik. Karena kenapa? Pasti jika dijadikan ahli waris akan menimbulkan sesuatu yang kurang tidak diinginkan. Jadi seperti itu ya. Karena banyak orang yang selalu memperebutkan harta-harta ahli waris. Banyak kan kejadiannya, mungkin keluarganya Mas Rizal, Mas Rifki juga pasti gitu ya. Itu contoh ya nak. Lanjutnya itu ada bahaya perilaku bakhil. Harta yang ditahan karena kebahilan akan dikalungkan di lehernya. Jika kita bakhil, jika kita tidak bersedekah, jika kita tidak menggunakan harta itu dengan tidak benar, mal tidak benar, itu nanti di surga, di neraka akan dikalungkan yang berupa mungkin yang panas-panas, karena di neraka itu segala sesuatu yang tidak mengenakan. Itu dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran tadi ya. Bahaya perilaku tabdir yang kemarin ya, ini itu mengikuti jejak setan. Terus dulu, maaf.
setan, terhalang masuk surga, dan contoh yang lain yang sekarang yaitu rezeki menjadi sempit. Nah, itu bisa menjadikan rezeki menjadi sempit. Yang lain yaitu menimbulkan malapetaka. Jika kita bahil, hidup kita tidak akan tentram, pasti akan selalu gelisah dan akan muncul malapetaka yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya itu ada menghindari perilaku bahil. Yang kemarin yaitu menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Tadi Bapak juga menjelaskan kita mempunyai harta, mempunyai mal, mempunyai segala sesuatu itu bukan secara harfiahnya punya kita selalu, itu hanya titipan dari Allah semata agar kita bisa menggunakannya dengan bermanfaat, dengan baik. Nah, selanjutnya itu memperbanyak rasa syukur. Kita hidup itu harus selalu bersyukur. Kenapa? Karena jika kita hidup tidak bersyukur, pasti akan selalu menimbulkan kecemburuan sosial tadi, selalu membanding-bandingkan diri kita, kok kita kayak gini, kok saya tidak bisa kayak gitu. Pasti akan memunculkan sifat-sifat atau akan memunculkan hal-hal seperti itu. Yang lainnya itu melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Jadi kita mempunyai harta, itu lebih baik kita diinfakkan, disedekahkan, diwakafkan. Dan kalau pas puasa Ramadan yaitu kita harus berzakat. Yang selanjutnya itu memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil atau kikir. Jadi kita manusia itu hanya bisa berharap, berdoa, dan berusaha, dan ikhtiar. Jadi kita harus senantiasa memohon kepada Allah, memohon jangan memaksa, pokoknya memohon terus. Kita tidak tahu kita dikabulkan atau tidak, yang penting kita ikhtiar bahwasanya kita doa-doa kita, apa yang kita inginkan, hajat kita insya Allah akan terkabul. Oke, selanjutnya itu ada tugas ya buat kalian anak-anak. Silahkan kerjakan halaman 147 ya. Itu ada beberapa soal, silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktu 3 menit. Sebisanya kalian dikumpulkan di depan, nanti Bapak ambil di meja-meja kalian, disobekkan kertas ya. Sudah belum? Sudah ya, Bapak ambil ya. Oke, terima kasih. Oke, ini sudah Bapak ambil kerja kalian, akan kita nilai pada pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya Bapak lihat dulu, semoga jawaban kalian benar semua. Nanti kita bahas bersama di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kesalahan, Bapak meminta maafnya, karena Bapak hanya makhluk biasa yang jauh dari kata kesempurnaan, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar, tetap semangat menjadi orang yang baik, selalu menolong dan selalu membantu orang yang memerlukan pertolongan. Oke, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.